Tuba itu yang dimaksud adalah gelar raja-raja yang ada di Yaman. Itu Tuba namanya. Nah, terus kemudian gelar-gelar raja yang ada di Yaman ini kabilah mana saja yang dikategorikan Tuba? Ada 3. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada dari suku Himyar atau kabilah Himyar, kemudian dari Sabah, yang ketiganya adalah Hadramaut. Di sini sudah dijelasin ya. Jadi Tuba ismun likulli malikin malakal Yaman wa syihri wa Hadramaut. Jadi Tuba ini adalah gelar raja, nama-nama raja yang ada di Yaman yang menghimpun dari tiga kabilah atau 3 suku, Himyar, Sabah, dan kemudian Hadramaut. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diamanahi oleh Abu Ya Mama Gufron untuk membuka tafsir surat Ad-Dukhan yang kemarin dibuka oleh beliau Abu Ya, ayat 37, yang mana di dalam surat Ad-Dukhan ini ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Shadaqallahul azim. Kita perlahan ya. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ahum khairun am qaumu tubba'i walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ahum khair, apakah mereka lebih baik? Di sini dijelaskan ahum khairun, yang pertama ini adalah ashabul aikah. Ashabul aikah ini adalah penduduk atau pengikutnya Nabi Syu'aib. Am qaumu tubba'in, atau mungkin kaum Tuba yang lebih baik. Artinya di sini ada istifham. Di sini adalah hadza istifhamun ingkarun. Jadi istifham pengingkaran dari ashabul aikah sama kaum Tuba. Apakah ashabul aikah atau kaum Tuba yang lebih baik? Itu maksudnya. Ahlaknahum, yang sebenarnya mereka mau ashabul aikah kaumnya Nabi Syu'aib ataupun kaum Tuba itu telah Allah binasakan. Kami binasakan oleh Allah, kata Allah begitu. Alasannya innahum kanu mujrimin, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendosa. Begitu. Kita buka di dalam tafsirnya. Di sini saya buka tafsir Qurtubi ya. Hadza istifhamun ingkarun. Di sini adalah perkataan istifham pengingkaran. Ai innahum mustahiquna fi hadzal qaulil adzab. Maksudnya sebenarnya artinya mau ashabul aikah ataupun kaum Tuba itu sama-sama mendapatkan siksa Allah. Gitu ya. Idlaisu khairan min qaumi tubba'in wal umamil muhlikah, karena tidak ada yang lebih baik dari kaum Tuba ataupun umat-umat yang muhlikah, yang hancur sebelumnya. Wa idza ahlakna ulaika fakadha haula'i. Wa qila al makna ahum azharun ni'matan wa aktsaru amwalan am qaum Tuba. Ada juga yang mengatakan, menafsirkan ini, apakah antara ashabul aikah dengan kaum Tuba
itu mereka adalah orang yang paling banyak hartanya atau nikmatnya. Nah, ini adalah salah satu pendapat. Waqila ahum a'azzu wa asyaddu wa amnau am qaum tuba gitu. Atau mungkin di antara keduanya kaum tersebut adalah kaum yang paling hebat, paling kuat. Walaisa al-muradu bituba'in rajulan wahidan bal al-muradu bihi mulukul yamani. Nah, lalu pertanyaannya, kaum Tuba, Tuba itu apa? Nah, ini jadi jangan salah perspektif, karena ada hadis yang memang kita gak boleh mencaci Tuba. Tuba itu yang dimaksud adalah gelar raja-raja yang ada di Yaman. Itu Tuba namanya. Ingat-ingat ya. Jadi Tuba ini bukan nama orang, bukan rajulun wahid, bukan nama seseorang. Fakanu yusammuna mulukahum at-tubaba. Nah, mereka itu disebut Raja Tuba atau gelar yang diberikan kepada raja-raja yang ada di Yaman. Fatuba laqabun lil maliki minhum kal khalifati lil muslimin wa kisra lil fursi wa qaisar lil rumi. Jadi Tuba itu adalah laqab yang diberikan kepada raja, seperti di umat Islam disebutnya khalifah. Nah, kemudian kalau untuk di versi namanya Kisra, atau di daerah Romawi namanya Kaisar, atau Mesir namanya Fir'aun. Jadi gelar-gelar nama-nama raja. Tapi ingat, Tuba ini adalah gelar-gelar raja yang ada di Yaman. Ingat. Bahkan waqala Abu Ubaidah summiya kullu wahidin minhum tubba'an li'annahu yattabi'u sahibah. Yattabi'u sahibuh. Jadi menurut Abu Ubaidah disebut dengan Tuba itu karena memang banyak pengikutnya. Gitu ya. Ya wajar, karena seorang gelar raja pasti banyak pengikutnya. Nah, terus kemudian gelar-gelar raja yang ada di Yaman ini kabilah mana saja yang dikategorikan Tuba? Ada 3. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada dari suku Himyar atau kabilah Himyar, kemudian dari Sabah, yang ketiganya adalah Hadramaut. Di sini udah dijelasin ya. Jadi Tuba ismun likulli malikin malakal Yaman wa syihri wa Hadramaut. Jadi Tuba ini adalah gelar raja, nama-nama raja yang ada di Yaman yang menghimpun dari tiga kabilah atau 3 suku, Himyar, Sabah, dan kemudian Hadramaut. Itu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang nanti dikiranya ini kita menghina. Tidak menghina, tidak. Terus kemudian wadzahiru minal ayati annallaha subhanahu innama arada wahidan min haula'i wa kanatil arabu ta'rifuhu bihadzal ismi asyaddu min ma'rifati ghairi walidzalika qala alaihi salam wala adri atuba'in la'inun amla. Nah, yang jelas dalam hal ayat ini, penafsiran ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sungguh telah berkehendak untuk menjelaskan perihal kaum-kaum daripada kaum Tuba. Berarti bisa jadi pengikut Raja Tuba tersebut yang punya gelar nama Tuba, entah itu Himyar atau Sabah ataupun yang ada di Hadramaut. Walidzalika qala alaihi salam wala adri atuba'in la'inun amla. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan, saya tidak tahu kalau Tuba itu atau raja tersebut adalah orang yang terlaknat ataupun tidak. Karena begini, yang jelas di dalam sejarah kaum Tuba itu dulunya adalah orang-orang yang beriman, mengikuti ajarannya Nabi Musa, pedomannya Taurat. Makanya lebih identik dengan Yahudi pada waktu itu. Nah, kenapa ayat ini diturunkan sampai ahlaknahum innahum kanu mujrimin? Karena setelahnya pengikut-pengikutnya daripada kaum Tuba atau penduduknya itu pada mengingkari kepada Rasul, mendustakan Rasul. Maka wajar kalau Allah binasakan. Kalau kita lihat
Kaum Tuba ini termasuk kaum yang kuat, kaum yang kuat. Summa qad ruwiya anhu annahu qala tasubbu tubba'an fa in kana mu'minan. Bahkan ada juga yang diriwayatkan bahwa jangan sekali-kali mencaci tubanya atau rajanya, karena kalau rajanya pada waktu itu ada juga raja-raja yang beriman. Itu fahada yadulluka ala annahu kana wahidan bi'aini wa huwa wallahu a'lam. Nah, ini tidak berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Kenapa ayat ini sampai diturunkan? Bahkan ada penjelasan tentang perbedaan antara ashabul aikah dengan Tuba. Ini sama-sama dengan berjalannya kehidupan mereka itu yang pada akhirnya mengingkari Rasul. Apa coba sebabnya? Ternyata di dalam sejarah yang namanya orang itu kalau sudah keenakan, walaupun apalagi sudah punya kekuatan, punya mampu mengeksploitasi kekayaan dari berbagai arah, itu bisa lupa. Nah, itu juga yang membuat mereka dari kaum Tuba ini ingkar terhadap ajaran-ajaran Rasul. Naudzubillahi min dzalik. Maka sebenarnya kalau kita pahami suku Himyar, kemudian dari Saba, ini masing-masingnya itu ada sejarah, dan ini menunjukkan karakteristik, menunjukkan karakter-karakter pembangkang, dan ini gak bisa kita kita lupakan sejarah seperti ini. Makanya sampai dibuka oleh Abu Yamamah Ghufron pada akhirnya. Kenapa sampai dibuka ayat ini? Berarti ketika mereka walaupun sudah punya kekuasaan siapapun itu, tapi kalau mengingkari ajaran-ajaran daripada baginda Rasul, apalagi sampai membuat kebohongan mengatasnamakan baginda Rasul, ya tetap fa'ahlaknahum, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Terus diantaranya di sini termasuk yang menjadi dari Tuba itu adalah nama-namanya di sini. Faminat Tubaba'ah Al-Harith Al-Rais. Nah, ini namanya. Ini termasuk raja yang namanya adalah Al-Harith Al-Rais, wa huwa ibnu Himal di Sadad wa Abrohah Dzul Manar. Termasuk Abrohah Dzul Manar. Raja Abrohah itu adalah raja yang mana ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, Abraha juga disebutnya Tuba, gitu maksudnya. Yaman, iya dari Yaman. Nah, ini istilahnya supaya kita mengingat sejarah aja ya, bukan kita istilahnya enggak. Karena sejarah ini buat pemahaman buat kita semuanya ya. Terus kemudian wa Amr Dzul Ad'ar wa Syamar bin Malik. Nah, ini adalah nama-nama termasuk daripada yang diberi gelar sebagai Tuba. Oh iya, sama Gus. Jadi ada, kalau kita lihat secara kehidupannya mereka, ada raja yang beriman, ada yang tidak. Nah, kalau ketika Abroha, ya bukan beriman lagi, itu harus dihancurkan. Karena biasanya begini, kalau di dalam sistem kekuasaan, kalau sudah merasakan nyaman dalam hal apapun, kadang-kadang lupa. Nah, itu kerakusannya nempel di dalam diri, akhirnya berbuat semena-mena. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Itu. Terus kemudian ini masih panjang ya dalam tafsirnya. Yang membuat mereka kaum Tuba dibinasakan oleh Allah, diantaranya selain mereka mengingkari ajaran-ajaran Rasul dan mereka sebagai pembangkang, itu catatan ya. Karena memang kehidupannya sudah enak. Idza qaddarna ala ihlaki haula'il madrukin qaddarna ala ihlakil musyrikin. Bahkan ada yang membuat Allah menjadi murka kepada kaum Tuba itu karena mereka dikategorikan golongannya musyrikin. Jadi menyekutukan Allah. Selain dia sudah membangkang kepada para delegasinya, Allah juga dikategorikan musyrikin, berani menyekutukan Allah. Nah, sekarang kita membahas hikmahnya. Kenapa Abu Yamamah Ghufran sampai membuka ayat tersebut?
Ya, kita harus pandai mengaplikasikan dalam keadaan sekarang. Karena kalau yang namanya kerajaan, kekuasaan itu punya segala hal, punya segala, tapi hati-hati kalau sampai ada kerakusan yang nempel di dalam dirinya, bisa jadi yang menimpa kaum Tuba ashabul aikah itu bisa terjadi. Tapi wallahu alam entah kapan terjadinya. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bangsa Indonesia ini tetap dijaga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi Tuba adalah gelar nama raja-raja dari 3 suku, yakni Himyar, Saba dan Hadramaut. Itu adalah gelar nama raja yang ada di Yaman. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.